Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami rindu Engkau hadir di setiap langkah kami hari ini. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Kami rindu Kau Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Segala puji bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, Yesus. Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Haleluya. Kami perlu Roh Kudus di setiap langkah kami. Kami perlu Roh Kudus. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya. 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 Ku rindukan Kau hadir di sini saat
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Sungguh sangat indah hari ini saya bisa berjumpa dengan para kekasih dari Gereja Allah Baik di Kota Mojokerto dan sekitarnya, dan seluruh cabang-cabangnya. Sungguh satu anugerah dan berkat kita boleh berjumpa kembali untuk selalu meninggikan, mengagungkan Tuhan dan selalu melekat dengan Tuhan. Untuk itulah sebelum kita beraktivitas sepanjang pagi hari ini, mari saudara kasih Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa, kita merenungkan firman bersama-sama. Bapa kami di surga, sungguh sangat indah pada pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan seluruh rekan-rekan, saudara-saudara kami yang kekasih untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kami mengambil langkah aktivitas sepanjang hari ini. Untuk itu mohon hikmat, pewahyuan dan pimpinan-Mu, karena tanpa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan dari Tuhan, kami tidak sanggup, tidak mampu melakukan apapun juga. Untuk itu Tuhan Roh Kudus, berbicaralah, sehingga sepanjang hari ini hanya oleh kekuatan-Mu kami boleh menjadi berhasil, beruntung, berkemenangan, serta selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut semua berkat firman ini dengan ucapan syukur di dalam satu namamu Tuhan Yesus Kristus. Glory, glory, haleluya, amin. Kasih Tuhan, hari-hari ini negeri kita sungguh sangat luar biasa. Sejak Agustus akhir yang lalu, kita sudah banyak tahu di siaran TV begitu banyak masalah, banyak demo, banyak protes, dan juga banyak terjadi hal-hal yang anarkis. Juga di kota Surabaya sendiri terjadi pembakaran dan kerusuhan yang anarkis sehingga membuat banyak orang merasa gelisah, takut, bingung, khawatir, dan sebagainya. Untuk itulah, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau merenungkan kembali firman Tuhan dan percayalah dimanapun saudara dan saya berada, penyertaan, perlindungan, pewahyuan, dan pimpinan Tuhan itu sungguh sangat nyata. Untuk itulah kita perlu selalu melekat pada Tuhan. Karena kita tahu sejak hari itu terjadi 25 Agustus yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu, sampai hari ini suasana masih cukup tenang saudara ya. Maksud saya masih cukup sepi akibat dari tindakan beberapa orang yang tidak memikirkan ya untuk kesejahteraan dari keseluruhan bangsa ini. Sehingga mereka bertindak begitu anarkis sehingga membuat seluruh masa ekonomi pun juga terganggu. Dan juga banyak dari saya lihat di airport, disiarkan di TV, banyak orang yang pergi dari Indonesia untuk menyelamatkan diri. Ya entah menyelamatkan diri, entah waktu itu mau ngelencer atau gimana, yang pasti mereka berbondong-bondong ya untuk berangkat ke luar negeri untuk menghindari masa-masa yang cukup kritis ini. Tapi satu hal yang kita sebagai umat yang sudah ditebus darah Yesus, kita harus percaya. Kita tetap dipelihara Tuhan, tetap dilindungi Tuhan, tetap disertai Tuhan. Untuk itulah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita jangan bentar dan takut menghadapi segala sesuatunya. Tapi mari kita acuannya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34, mari kita lihat sejenak kitab Injil Matius pasal 6 ayat 34 dikatakan demikian. Saya bacakan, saudara simak baik-baik.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Untuk itulah saudara kasih Tuhan, memang kalau kita lihat hal-hal yang demikian, memang cukup gelisah, cukup khawatir, cukup takut ya. Tapi ada firman Tuhan yang juga menegaskan kembali di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maksudnya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang memulihkan, yang memelihara kamu. Untuk itulah saudara, Tuhan juga memelihara kita, juga Tuhan menyertai kita, melindungi kita dan memimpin kita. Memang kalau kita lihat sampai hari ini dampaknya juga cukup luar biasa. Tadi pagi sebelum saya berangkat ke sini saya sempat mampir di satu depot langganan saya yaitu soto ayam di Surabaya. Setelah makan istri saya iseng tanya sama yang jual bagaimana hari-hari ini. Ternyata soto warung di pinggir jalan itu pun sambatan saudara ya. Dia mengatakan sepi Pak, ya sepi Bu. Soalnya apa? Tidak seperti biasanya. Sejak adanya demo-demo itu dia bilang sangat gratis sekali penurunannya, ya, dan sangat sepi. Yang makan juga sampai saya bingung. Padahal itu depot di pinggir jalan loh saudara. Saudara bisa bayangkan ya. Biasanya itu efeknya tidak terlalu karena kan untuk kelas menengah ke bawah ya. Tapi bagaimana sampai pemilik depotnya pun bisa sambatan. Inilah akibat dari tindakan beberapa gelintir orang yang tidak bertanggung jawab ya. Efeknya menyeluruh masyarakat ya, Sabang sampai Merauke kena dampaknya. Untuk itulah mari kita mau berdoa untuk seluruh rakyat apalagi yang bertindak anarkis itu ya, supaya Tuhan jamah satu persatu. Supaya mereka disadarkan, dipertobatkan. Untuk tidak membuat negara ini begitu kacau ya. Tapi kita percaya kalau kita minta dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan melimpahkan damai sejahteranya turun atas bumi Indonesia ya. Sehingga hati-hati yang jahat diluruskan kembali ya. Dan mereka-mereka yang ingin berbuat tidak baik akan dipertobatkan satu persatu. Untuk itulah kita tetap pegang Injil firman Tuhan ya di Matius 6 ayat 34 maupun di surat Petrus 1 Petrus maksud saya surat 1 Petrus 5 ayat 7 kita mau pegang janji-janji Tuhan ya. Kita tidak perlu khawatir akan hari besok ya. Kita percaya dimanapun juga saudara dan saya berada, pemeliharaan Tuhan itu sungguh amat nyata ya. Sungguh amat nyata dan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan pasti tolong kita tepat pada waktunya. Asal kita mau beriman dan percaya penuh ya. Bahwa Tuhan itu ada dimanapun juga. Dan siap selalu melakukan yang terbaik untuk setiap anak-anak yang setia. Yang taat mau hidup benar, hidup kudus ya. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga melihat satu kisah saudara. Selain dari kisah ini. Dikatakan ada di dalam Injil Markus maksud saya. Pasal 5 ayat 22 dan 3 saya bacakan. Ini sangat indah sekali. Injil Markus pasal 5 ayat 22 dan 23 dikatakan demikian. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Ini sangat luar biasa, kekasih Tuhan. Ya, seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus mendengarkan kabar-kabar tentang Yesus yang sanggup menolong orang yang sakit, ya. Dengan dikatakan anakku perempuan sedang sakit hampir mati, berarti sakit keras saudara ya. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Ini sangat luar biasa saudara ya. Yairus sudah mendengar berita tentang mujizat yang Tuhan lakukan.
banyak sekali mujizat yang sudah Tuhan perbuat untuk orang-orang Israel, ya. Dan dia mendengarkan kepastian itu. Justru itu waktu anaknya sakit keras, dia datang pada Yesus dan dia mohon pada Tuhan Yesus untuk meletakkan tangannya atas anaknya supaya anaknya bisa ditolong dan sembuh. Tapi pada saat itu juga Tuhan Yesus setelah sepakat untuk mendatangi rumahnya Yairus, tapi di tengah jalan begitu banyak orang yang berdesak-desakan, ya. Tapi hal itu tetap Tuhan Yesus lakukan. Saya lanjutkan ayatnya, saudara. Di ayat 35 dan 36 dikatakan demikian. Pada saat Tuhan Yesus berjalan untuk ke rumahnya Yairus, ayat 35 dari Markus pasal 5 ayat 35 dan 36 dikatakan demikian. Saya bacakan, saudara simak baik-baik. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Satu hal yang sangat sulit sekali, saudara, ya. Memang Yairus sudah mendengarkan mujizat dan keajaiban Tuhan Yesus. Tapi di satu sisi anaknya memang sakit keras, saudara, ya. Tadi ayat 22 dan 23 yang saya sudah bacakan. Betapa gulananya hati dari seorang Yairus, ya. Karena tiba-tiba ada kerabatnya yang datang memberitahukan, sudah kamu tidak usah susah-susahkan guru lagi untuk datang ke rumah karena anakmu sudah mati. Ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa, saudara, ya. Guncangan untuk Yairus. Tapi di satu sisi dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan keajaiban dan mujizat. Untuk itulah dia tetap yakin, ya. Dan Tuhan Yesus berkata juga kepada Yairus di ayat yang ke-36 dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Nah, ini kata-kata yang sangat dahsyat dan luar biasa, saudara. Maka itu saya katakan pagi hari ini juga apapun yang saudara alami, baik untuk masa depanmu, baik untuk bisnismu, baik untuk keluargamu, baik untuk studimu, maupun untuk pekerjaanmu, ya, untuk apapun juga, baik untuk yang belum punya anak, ya, maupun untuk siapapun juga yang hari-hari dalam kesulitan, dalam kepepet, dalam segala masa-masa yang begitu mencekam. Ingat, jangan takut, percaya saja. Karena Tuhan Yesus pasti tolong tepat pada waktunya. Memang itu ngomong gampang, saudara, ya. Untuk ngomong gampang, untuk mempercayai itu sulit, saudara. Karena saya yakin waktu itu Yairus pun juga hatinya gelisah, saudara. Di satu sisi kerabatnya mengatakan, anakmu sudah meninggal, buat apa kamu repot-repot nyusahkan guru, ya. Tapi di satu sisi Tuhan Yesus menjamin, jangan takut, percaya saja. Dan untuk itulah kita harus berani percaya pada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan itu pasti ya dan amin, ya. Maka itu jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah gelisah, jangan pernah gundah gulana lagi, ya. Apapun yang kita hadapi, percayalah. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan tepati, ya. Untuk itu, saudara kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini, ya, memang waktunya sangat terbatas, tapi saya percaya kuasa dan mujizat Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lama itu tidak pernah berubah, saudara, ya. Sekalipun ada badai datang silih berganti, ya. Banyak berita-berita di TV yang mengatakan simpang siur, banyak hoax juga yang beredar, ya. Baik di Instagram, baik di TikTok dan sebagainya. Tapi kita tetap kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah gelisah lagi, ya. Memang hari-hari ini banyak tekanan, banyak masalah, banyak persoalan. Tapi ingat, Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan semua masalahmu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus.
yang saudara dan saya percaya. Karena apa? Kalau saudara bimbang, maka semuanya akan hilang. Tapi kalau saudara mantap dengan iman, percaya bahwa saya pasti ditolong Tuhan, maka hal itu akan terjadi. Karena apa dikatakan firman Tuhan? Apa yang kau ucapkan, itunya akan terjadi. Ya, maka itu ingat, hati-hati dengan mulut saudara. Ya, jangan pernah bicara yang negatif, bicara yang positif saudara. Apapun juga masalahmu, tetap yakin, Tuhan, Engkau pasti tolong aku. Tuhan pasti tolong aku. Tuhan pasti tolong aku. Ya, memang kalau saya lihat, saya sendiri pun mengalami hal-hal yang cukup sulit. Tapi saya tetap gandol sama Gusti Yesus. Ya, jangan sama yang lain-lain saudara. Tidak ada gunanya. Semuanya itu akan sia-sia. Tapi kalau saudara mantap dan yakin gandol sama Gusti Yesus, maka semuanya itu akan digenapi, akan terjadi, akan terlaksana, ya. Akan terwujud maksud saya. Karena tidak ada barang yang mustahil. Karena sejak 2025 tahun yang lalu sampai hari ini, Tuhan Yesus tetap pegang kendali. Tetap dialah pemilik bumi dan seisi bumi, surga dan seisi surga. Miliknya Tuhan Yesus yang berkuasa berdaulat penuh. Untuk itulah saudara, ya, jangan pernah bimbang dan takut lagi. Tapi tetap yakin, aku mau cari Tuhan terlebih dulu. Ya, ayat terakhir dikatakan saudara, kita akan baca. Di dalam Injil Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apalagi yang perlu dicari saudara. Ya, firman dengan tegas di ayat penutup ini dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayo rajin dengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hambanya. Ya, baik di siaran YouTube maupun datang hadir di gereja, ya. Saudara jangan jenuh-jenuh terus, ya. Saudara dengarkan terus firman dibawakan oleh hamba-hambanya. Siapapun juga dia, ya. Karena saya yakin kalau kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, mau membaca firman dengan tekun dan rajin, saya yakin dan percaya, ya, itu akan menjadi kekuatan bagi saudara di dalam menghadapi pergumulan apapun juga, masalah apapun juga, persoalan apapun juga, ya. Untuk itu saudara, dikatakan dengan jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada saudara dan saya, ya. Untuk itu saudara kasih Tuhan, memang tidak mudah menghadapi pergumulan, masalah dan persoalan, tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya tergeletak. Karena tangan Tuhan yang menopang kita semuanya. Yang mengangkat kita semuanya. Yang meneguhkan saudara dan saya. Yang menguatkan saudara saya dan saya untuk melewati semua badai, topan apapun juga yang kita hadapi. Ya, memang kalau mau hidup itu pasti menghadapi segalanya saudara. Ya, kalau orang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, tidak merasakan semuanya itu saudara. Tapi semasa hidup, saya yakin kita harus punya tekad yang mantap, ya, yang kuat di dalam menghadapi apapun juga. Karena ingat, saudara tidak sendirian. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi ini. Untuk itulah, jangan pernah gentar dan takut, ya. Mantap, siap menghadapi apapun juga. Dan jangan pernah ragu dan gentar lagi. Karena kita tahu waktu saat ini adalah waktu-waktu yang sudah dekat untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tanda-tanda semua sudah disebutkan. Tapi ingat saudara, jangan percaya kalau ada yang menyebutkan tanggal sekian ada pengangkatan, tanggal sekian Tuhan Yesus datang. Semuanya itu tidak dapat dipercaya. Karena firman Tuhan sendiri bisa mengatakan, ya, hanya Bapa di surga yang tahu kapan Tuhan Yesus datang ke bumi. Ya, untuk itulah bacalah dengan tekun firman Tuhan. Karena kemarin saya sudah baca firman Tuhan di dalam kitab Hosea pasal 6, 7, 8, dan 9. Ya. Untuk itulah saudara, tekunlah baca firman. Ya. Jangan pernah ragu-ragu. Ya. Jangan pernah bimbang. Tetap yakin dan percaya firman Tuhan itu firman yang dahsyat dan ajaib. Yang selalu meneguhkan, menguatkan, mengingatkan saudara dan saya
untuk terus melangkah maju dengan mantap di dalam pergumulan persoalan apapun juga. Ingat satu kata-kata Tuhan Yesus pada Yairus, jangan takut, percaya saja ya. Untuk itulah firman pada pagi hari yang indah ini, sebelum saudara melangkah untuk memulai pekerjaan, pegang kata-kata Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja ya. Untuk itu mari kita akan akhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih yang tak terhingga kehadirat-Mu atas semua berkat firman ini yang sebelum kami melangkah, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam kuat kuasa tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya penuh atas semua pekerjaan kami, atas semua kesibukan kami sepanjang hari ini. Karena kami tahu Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak sanggup, tidak mampu melakukan apapun juga. Tapi kami yakin dan percaya, jika tangan Tuhan ikut beserta, dan tangan Tuhan yang menuntun kami, yang memimpin langkah-langkah kami, maka apapun juga yang kami alami, yang kami kerjakan, yang kami perbuat, yang kami pikirkan, yang kami ingin laksanakan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang menata, yang mengatur, yang menuntun setiap langkah kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap langkah itu penuh dengan pertolongan-Mu, penuh dengan keajaiban dan mujizat. Sehingga nanti pada sore hari kami merasakan betapa luar biasanya pertolongan-Mu Tuhan. Betapa luar biasanya keajaiban-Mu. Betapa luar biasanya mujizat-Mu. Karena Tuhan Yesus sudah menjamin kami, apapun juga yang kamu hadapi, jangan takut, percaya saja. Tuhan pasti ikut campur tangan sepenuhnya. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati gereja Allah Baik pusat di Mojokerto ini, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, juga Engkau berkati Bapak Usia dan Ibu, Bapak Samuel dan seluruh anggota keluarganya, dan juga mantu cucunya. Tuhan berkati mereka semuanya, juga Tuhan berkati para pengerja yang di gereja Allah Baik, demikian juga para penatua, para diaken, ya semua yang terlibat dalam pelayanan di dalam gereja ini Tuhan, karena kami percaya Engkau memberkati gereja ini, dimanapun juga gereja ini berada, juga seluruh cabang-cabangnya. Tuhan akan pakai dengan heran pada akhir zaman ini. Sehingga dimanapun juga gerejamu ada dan melayani Engkau, semuanya diberkati dan menjadi berkat untuk banyak jemaat yang rindu dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut semua berkat di ucapan syukur di dalam satu nama-Mu, Yesus Tuhan. Dari syariatku yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih. Glory, glory, haleluya. Amin.